Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak di pelajaran matematika ya. Nah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat ya. Sehat selalu dan selalu bersemangat. Nah kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Kita akan lanjut matematikanya. Sekarang kita akan membandingkan pecahan. Jadi dibandingkan siapa yang lebih gede, lebih besar, lebih kecil, kayak gitu. Masih ingat? Sepertinya kelas 3 udah pernah ya membandingkan. Nih, kalau sekarang mah membandingkannya itu dalam bentuk pecahan. Nih, kalau membandingkan itu biasanya isinya itu kayak gini. Yang kayak gini, simbol-simbolnya kayak gini. Ada yang masih ingat gak ini simbol apa? Ini simbol dari dibacanya adalah lebih kecil. Biasanya kalau dulu diginiin ya. Nah, jadi K kan. Tarik garis jadi K. Jadi disebutnya lebih kecil. Kalau yang ini lebih besar. Coba kita tarik lagi. Tuh, jadi B. Jadi lebih besar. Kalau ini mah kalian pasti udah tahu. Ini udah biasa ya, ini sama dengan. Nah, begitu. Udah ingat sekarang? Jadi ada simbol ini. Jadi ngisinya cuman ada 3 simbol ini aja. Kalau tidak lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan gitu. Nah, tapi membandingkan pecahan itu biasanya ada 2 situasi. Yang pertama nih, penyebutnya yang sama, dan yang kedua penyebutnya yang berbeda. Masih ingat gak penyebut yang sebelah mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, kalau penyebut yang bawah ya. Jadi ada yang penyebutnya sama, bawahnya itu sama. Dan ada yang penyebutnya berbeda. Nah, biar kita langsung ke contoh aja ya, biar kalian cepat paham. Nah, caranya nih, Bapak akan kasih contoh dulu yang penyebutnya sama. Contohnya ini, ada 2/4 titik-titik 3/4. Ini bandingkan nih, tapi penyebutnya udah sama. Ini 4, ini 4, gitu kan ya. Nah, kalau penyebutnya sama itu mudah. Kalian juga pasti langsung ngerti nih, langsung pasti bisa. Kita ambil yang atasnya aja, pembilangnya aja. Jadi yang bawahnya yang penyebutnya jangan dihiraukan aja, udah aja 2. Yang ini 3 kan, 2 sama 3. Nah, menurut kalian ini lebih besar atau lebih kecil? 2 sama 3. 2, 3 itu lebih besar. Jadi gini, lebih kecil, 2 lebih kecil dari 3. Tapi Bapak suka bingung nih. Kalian juga bingung kan? Ini gimana caranya? Nah, kalau kata Bapak, biar kalian memudahkan, ini cara Bapak ya. Semoga kalian bisa memakainya. Atau kalian udah paham nggak apa-apa. Nggak usah pakai cara Bapak juga. Ini 2 sama 3. Gedean 2 kan? Berarti 2 yang dimakan. Nih, Bapak kasih contoh. Ini jadi Pac-Man. Tahu nggak Pac-Man? Oh, ini Pac-Man. Jadi 3 yang dimakan. Jadi si Pac-Man ini pasti memakan yang lebih besar. 3 kan lebih besar nih daripada 2, berarti 3 yang dimakan gitu. Nih contoh lagi ya. Jadi gini. Nah, contoh lagi, kita kasih contoh yang lain. 9/11 titik-titik 7/11. Nah, ini kan udah sama juga nih. Ini 11, penyebutnya udah sama. Juga 11. Berarti kalau udah sama, kita langsung lihat aja 9 sama 7-nya, yang atasnya, yang pembilangnya aja. Nah, 9 sama 7 besar mana? Besar 9, maka 9 yang dimakan. Ini jadi Pac-Man lagi. Gitu ya. Biar kalian gampang. Tapi di jawabannya jangan nggak boleh pakai ini. Udah aja gini aja. Nah, ini yang besar berarti dimakan, begitu.
Ini cara Bapak aja biar kalian gampang mengingatkan, daripada lebih kecil lebih besar, udah aja yang dimakan yang lebih besar gitu ya. Ingat, yang lebih besar dimakan. Nah ini pasti kalian udah paham ya, apa ini penyebutnya yang sama. Kita langsung lihat aja pembilangnya yang di atasnya, kita bandingkan lebih besar mana. Nah sekarang yang agak panjang itu di penyebutnya kalau berbeda. Bagaimana nih? Kalian fokus dulu ya, jangan dulu ngapa-ngapain karena ini lumayan panjang. Nih, contohnya ini berbeda nih, 1/3 titik-titik 2/4. Beda kan? Ini 3, ini 4. Nah, bagaimana kalau gini? Kita harus samakan dulu. Ini 3 sama 4 harus sama. Kita gimana biar sama bawahnya? Kita kali silang. Nah, yang 1/3 ini dikalikan dengan yang di depannya, yang penyebut yang di bawahnya. Gitu. Sebaliknya, yang 2/4 dikalikan dengan yang di sini. Gitu. Paham? Jadi yang dikalikan yang di bawahnya. Contoh ya, kita langsung masuk. Nih 1/3, ini tulis lagi nih, yang ininya. 1/3 sama dengan dikali ya. Dikalinya berapa tadi? Dikalinya yang di depan ini, penyebut yang di depan kita, atau yang disebutnya kali silang kata orang lain. Jadi dikali 4, dua-duanya ya, penyembilang sama penyebutnya atas bawahnya. Gitu. Coba 1 kali 4 berapa? Ini 4 ya, 1 kali 4 4. Terus 3 kali 4 12. Nah jadi 4/12. Begitu. Terus kita lanjut, kan ini udah nih dikalikan, yang 1/3 udah dikalikan yang di sini. Sekarang kita kalikan yang 2/4-nya. 2/4-nya kali yang ini gitu. Coba ya. Nah 2/4 dikali berapa tadi? Kali 3. Jangan yang kali yang satunya ya, tapi kali 3-nya. 2 kali 3 berapa nih? 6. 4 kali 3 12. Nah ini kan 1/3 tuh. Yang ini berarti menggantikan yang ini, karena sama dengan senilai kayak kemarin. Nah ini yang 6/12 berarti menggantikan yang ini. Jadi kita tulis kayak gini, merubah yang ini, yang di atas ini kita rubah jadi kayak gini, 4/12 titik-titik 6/12 gitu. Kini kan udah sama nih penyebutnya, 12 sama 12. Jadi kita lihat atasnya, 4 sama 6, gedean mana? Gedean 6, maka 6 yang dimakan. Jadi pacman lagi. Tuh begitu ya. Tapi jangan ditulis, ingat kalau di buku paketnya jangan ditulis kayak gini. Cukup segini aja. Berarti ditulisnya di sini adalah yang lebih gede 2/4. Gitu, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, Bapak kasih contoh sekali lagi nih. 4/6 titik-titik 2/3. Jadi gimana nih? Langkah pertama, ada yang masih ingat? Karena penyebutnya beda, ini 6, ini 3, maka kita samakan dulu dengan cara mengkalikan sekali silang. Kita tulis lagi 4/6-nya. 4/6 tulis, kali, dikalinya berapa? Ayo, ada yang masih ingat gak? Dikalinya dengan ini di depannya, penyebut yang di depannya, berarti kali 3. Kita langsung kalikan, 4 kali 3 12 ya, benar. 6 kali 3 18, maka jadinya 12/18. Nah kemudian setelah yang ini 4/6 ini udah dikali silang, sekarang kita lanjut ke 2/3-nya. 2/3 tulis lagi, 2/3 kali berapa nih? Ada yang masih ingat?
2/3 kali 6, karena yang di penyebutnya 6. 2 kali 6 12 ya, 3 kali 6 18, 12/18 juga sama ternyata. Jadi gimana nih simbolnya? Ingat ya tadi, ada lebih kecil, ada lebih besar, atau sama dengan. Nah kalau ini kan 12 sama 12 sama dengan, udah berarti kita jawabnya sama dengan. Nah hasilnya ini sama dengan. Seperti itu, paham ya? Jadi langkah pertama kita samakan dulu dengan cara mengalihkan silang. Gitu, kita samakan penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya berbeda, dengan cara dikalikan silang. Gitu, kalikan 4/6 dikalikan dengan penyebut yang ini. Sebaliknya 2/3 dikalikan dengan penyebut yang ini. Paham ya? Mudah-mudahan bisa diingat, bisa dipaham. Nah, kalau udah paham, coba lihat di sini. Di buku kalian di halaman berapa ini? Ada halaman 10 ya. Halaman 10 sampai 11 ada contoh soalnya nih. Ada soal-soal. Kalian boleh latihan di sini. Nih, contohnya kan ini ada tuh. 2/5 4/5. No. Isi dengan tanda yang tadi kayak Bapak. Berarti ini yang mana nih? 2 sama 4 karena penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal lihat yang atasnya saja. Ada 2 sama 4. Besaran mana nih? 4 sama 2. Besaran 4, maka 4 yang dimakan. Ini contoh ya berarti. Jangan pakai gambar kayak gini, udah gini aja. Nah gitu, mulutnya aja ya berarti, kepalanya jangan. Contoh lagi nih, 1/8 sama 2/8. Nah berarti 2 yang lebih besar gitu, paham ya? Kalau sudah ini, kita lanjut ke yang ini. Ini sama kayak tadi, tapi beda penyebut. Tahu kan caranya kayak tadi? Nah di sini juga ada contoh yang mirip kayak Bapak tadi. Kalian bisa baca lagi. Kalau udah paham, kalian boleh kerjakan. Baik, kalau sudah paham, mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.